Kami ingin mempresentasikan materi perbedaan individual peserta didik. Saya Tania Kartika Dewi, NPM 24160086 sebagai moderator, dan Saya Prameswara Pratiwi, NPM 24160062 sebagai pemateri. Saya Rifa Putri Salsabila, NPM 24160074 sebagai pemateri. pertama saya akan menjelaskan latar belakang. Perbedaan individual peserta didik merupakan sesuatu yang inherent dan memang benar adanya. Setiap individu pasti memiliki keunikan masing-masing dan bentuknya sangat beragam. Perbedaan peserta didik menjadikan proses pembelajaran sebagai sebuah seni sekaligus dengan ilmu pengetahuan. Berbagai kajian telah dilakukan untuk memahami perbedaan individual peserta didik, begitu juga dengan upaya yang seharusnya dilakukan guru dalam menjelaskan proses pembelajaran yang efektif, baik dari pendekatan psikologi maupun pendekatan metodologi pembelajaran. Selanjutnya A. Peserta didik dalam kepribadian. Kepribadian secara etimologi berasal dari kata pribadi yang berarti individu dengan segala karakteristik dan wataknya. Jika kata pribadi ditambahkan dengan imbuhan ke dan an, maka istilah kepribadian mengacu pada sifat-sifat dasar yang tercermin dalam sikap seseorang sebagai individu. Kepribadian merupakan pola perilaku serta cara berpikir yang khas, yang memengaruhi bagaimana seseorang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Definisi ini mengisyaratkan adanya konsistensi dalam perilaku di mana seseorang cenderung bertindak atau berpikir dengan pola tertentu dalam berbagai situasi. Selanjutnya, yang B, peserta didik dalam temperamen. Temperamen merujuk pada ciri-ciri khas terkait emosional seseorang, termasuk sejauh mana ia mudah terpengaruh oleh rangsangan emosional, kekuatan serta kecepatan reaksinya, kualitas serta intensitas suasana hati, serta pola fluktuasi emosinya. Lalu ada perbedaan temperamen. Temperamen merupakan gaya dari perilaku seseorang dan caranya yang khas dalam menanggapi sesuatu. 3 jenis temperamen pada peserta didik. Yang pertama itu ada easy child atau perasaan positif, cepat membangun rutinitas dan mudah beradaptasi. Yang kedua ada difficult child, cenderung bereaksi negatif, cenderung agresif, kurang kontrol diri, lamban menyesuaikan dengan hal-hal baru. Yang ketiga ada slow to warm child, beraktivitas lamban, cenderung bersikap negatif, lamban beradaptasi, intensitas perasaan dominan rendah. Lalu selanjutnya ada perbedaan individual peserta didik dalam motivasi belajar. Ketika terdorongnya seseorang melakukan suatu kegiatan, maka akan berjalan bersama dengan motivasi yang kuat. Motivasi itu mencapai maksudnya dengan memanfaatkan segala upaya yang dapat dilakukan. Tinggi ataupun rendahnya motivasi selalu dijadikan indikator terhadap baik buruknya prestasi belajar peserta didik. Anak didik yang menyukai mata pelajaran tertentu akan merasa senang mengikuti dan dengan penuh semangat dalam mempelajarinya, di mana motivasi yang akan menentukan tinggi rendahnya mencapai peserta didik. Terus ada faktornya. Perbedaan individual dalam motivasi belajar adalah variasi yang dimiliki setiap peserta dalam hal motivasi yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor personal seperti sikap terhadap pengajar dan bahan ajar, teknik belajar, individual dan dinamika kelompok. Yang kedua, ada faktor umum seperti umur, kecerdasan, ketangkasan, kepribadian dan motivasi. Yang ketiga, ada motif seperti prestasi, afiliasi,
afiliasi dan kekuasaan, yang mana perbedaan individual dalam belajar dapat secara spesifik maupun psikis, sehingga setiap siswa perlu dibantu untuk memahami kekuatan dan kelemahannya. Untuk mengakomodasi perbedaan individual peserta didik, guru perlu memperhatikan yang pertama mengenali gaya belajar anak didik, yang kedua membuat variasi gaya belajar dan metode pembelajaran yang cocok, yang ketiga membelajarkan setiap peserta didik sesuai dengan karakteristiknya masing-masing, dan yang terakhir memperhatikan sumber belajar, bahan ajar, strategi pembelajaran dan penilaian. Selanjutnya di sini akan membuka sesi tanya jawab. Langsung ya. Bagaimana peran orang tua dalam mendukung anak dengan temperamen tertentu? Perbedaan individual di kelas atau di lingkungan. Ada lagi yang menanya? Perlu mempertimbangkan perbedaan individual di antara peserta didik. Ayo, apa lagi yang mau nanya? Wah. Ya, saya maaf. Strategi pembelajaran apa yang efektif untuk siswa dengan berbagai temperamen? Terakhir, Apa upaya yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan atau sekolah untuk memahami dan mengatasi perbedaan individu dalam belajar?
serius banget tuh. Udah ini kan kaki aku. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara. Bagaimana peran orang tua dalam mendukung anak dengan temperamen tertentu? Orang tua berperan penting dalam mendukung anak sesuai dengan temperamennya dengan cara memahami sifat alami anak, memberikan lingkungan yang nyaman, dan membantu anak mengelola emosinya. Misalnya, jika anak pemalu, orang tua bisa memberi dukungan tanpa memaksa. Jika anak aktif, orang tua dapat membantu menyalurkan energinya ke aktivitas yang positif. Pendekatan yang sabar dan konsisten sangat membantu perkembangan anak. Jawab pertanyaan dari Rara, bagaimana cara menghargai perbedaan individual di kelas atau di lingkungan? Kita bisa melakukan hal berikut. Yang pertama, menghargai dan mengakui perbedaan. Tidak membeda-bedakan teman, berbeda latar belakang, suku, budaya, atau keyakinan. Yang kedua, menghindari yang namanya perundungan. Menentang diskriminasi dan intoleransi. Jika terjadi hubungan negatif, segera dialami. Terus yang ketiga, ada menghargai privasi orang lain. Tidak mengganggu atau mengusir orang lain saat beribadah atau belajar. Menciptakan lingkungan yang aktif, promosikan kultur sekolah yang mendorong penghargaan terhadap perbedaan melalui kegiatan-kegiatan seperti festival keberagaman, acara fest budaya, atau kegiatan sosial lainnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Citra. Mengapa guru perlu mempertimbangkan perbedaan individual di antara peserta didik? Guru perlu mempertimbangkan perbedaan individual karena setiap peserta didik memiliki cara belajar, minat, kemampuan, dan kebutuhan yang berbeda. Dengan memahami perbedaan ini, guru dapat memberikan pembelajaran yang lebih efektif, membantu semua siswa berkembang, dan menciptakan lingkungan belajar yang adil dan nyaman.
individu dalam belajar. Lembaga pendidikan dapat memahami dan mengatasi perbedaan individu dengan melakukan asesmen kebutuhan siswa, menyediakan berbagai metode pembelajaran, memberikan bimbingan, serta melatih guru agar lebih peka terhadap perbedaan siswa. Selain itu, sekolah juga bisa membuat program pendukung seperti kelas tambahan atau konseling untuk membantu siswa belajar dengan kebutuhannya. Kesimpulan dari materi hari ini, kepribadian dan temperamen peserta didik memainkan peran penting dalam perkembangan individu serta proses belajar mereka. Kepribadian merupakan pola perilaku dan cara berpikir yang khas dari individu yang dipengaruhi oleh keteladanan guru, terutama dalam pembentukan karakter siswa. Temperamen di sisi lain adalah faktor bawaan yang berhubungan erat dengan kondisi fisik dan emosional seseorang. Perbedaan dalam temperamen dapat mempengaruhi cara siswa merespon lingkungan, sehingga perlu dipahami oleh guru. Selain itu, setiap peserta didik dipengaruhi oleh faktor personal, umur, dan motif. Memahami perbedaan-perbedaan ini membantu guru dalam menyusun metode pembelajaran yang lebih efektif dan